Makanya harta ini nggak usah kita kumpulkan, nggak usah kita timbun. Yang ada kita pakai, kita nikmati. Jangan terlalu berlebihan di dalam mencari atau mengumpulkan, nyantai. Makanya orang-orang yang sudah terlupakan dengan dunia, ya, terlupakan, dia ini hanya sibuk bagaimana caranya memperbanyak. Dan tidak akan berhenti kecuali kuburan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Jadi ingin menambah semakin banyak harta itu melalaikan kalian sehingga kalian masuk ke liang lahat. Bahkan terkadang sampai ya, saking lupanya dia menganggap bahwa harta itu yang bisa membuat dia abadi. Yahsabu anna malahu akhladah. Sampai dia mengira bahwa hartanya yang akan membuat dia abadi. Ini karena apa? Karena begitu tertipunya dia. Begitu dilalaikannya dia oleh dunia. Makanya Rasul sudah mengatakan, yang mengumpulkan harta dunia itu adalah orang yang tidak berakal. Lah orang yang tidak mengerti, orang yang tidak mengetahui akan sedih ketika kehilangan dunia. Kehilangan keuntungan aja, walaupun tidak besar, dia sedih. Ngersuloh ya Allah emane, kate berarti saya ketewu aku. Sedih dia, hanya karena 50.000 sedih dia. Ketika kehilangan dunia. Ini orang yang nggak ngerti ini, orang yang nggak paham. Orang yang nggak tahu. Kehilangan dunia sedih. Para sahabat itu dunianya hilang, nggak bingung dia. Nggak sedih dia. Nggak susah, nggak. Cerita mungkin pernah kita ceritakan. Mungkin di pengajian ini atau di pengajian yang lainnya. Orang yang kaya, yang istiqomah. Di pertemuan yang sebelumnya insya Allah saya ceritakan. Hartanya ratusan juta. Mungkin M, hilang. Gak sedih. Gak bingung dia. Kenapa? Dia tahu. Dia ngerti. Sehingga kehilangan dunia gak membuatnya sedih. Karena itu para sahabat itu kalau barangnya dicuri, nggak pernah nyaci maki, nggak pernah nyumpai. Orang yang mencuri, kalau kita kan barang kita dicuri kita sumpahi. Yang mencuri. Kalau para sahabat nggak pernah menyumpai. Orang yang mencuri yang mengambil barangnya. Kenapa? Dia tahu. Harta itu ya seperti itu, dunia itu seperti itu. Sehingga dia nggak sedih, biasa. Kenapa? Kehilangan dunia nggak ada resikonya. Untuk dirinya nggak ada resikonya, apa resikonya nggak ada. Tapi kalau kehilangan iman, kehilangan Islam, kehilangan akhlak, adab, oh resiko itu. Tadinya manusia menjadi bukan seperti manusia lagi karena kehilangan adab dan akhlak. Tadinya dia mendapatkan surga dengan Islam dan iman, hilang Islamnya, hilang imannya, sehingga dia tidak mendapatkan surga. Sedih dia. Tapi kalau dunia, gak resiko sama sekali. Hilang, ada. Ini orang yang ngerti. Orang yang ngerti. Tapi orang yang gak ngerti. Kehilangan. Aduh. Linglung. Engong sedih. Pikir. Sampai berhari-hari. Kayak orang goblok, kayak orang stres. Baru sedikit tuh. Apalagi besar. Insya Allah langsung dadak gila. Begitu juga karena dunia orang iri. Iri. Ini orang yang gak ngerti.
Kalau ada temannya yang mendapatkan dunia, iri dia. Yang segala bentuknya ya, dunia secara global, segala bentuknya, iri dia. Gak seneng. Kok teman saya tambah sugih? Kok teman saya ini tambah cepat naik jabatannya? Kok teman saya ini, iri dia. Mulai menimbulkan fitnah. Mulai membuat teror. Mulai ini, iri. Nah, ini orang yang nggak ngerti. Padahal dunia ketika dimiliki oleh seseorang, dia memiliki tanggung jawab tambahan. Dan tanggung jawab itu gak enak. Enak itu orang yang tidak memiliki tanggung jawab atau tidak memiliki banyak tanggung jawab. Itu yang enak. Tapi kalau orang memiliki tambahan tanggung jawab, itu semakin berat, beban. Makanya dia nggak ngerti nih. Orang itu tambah beban, dia malah iri. Berarti nggak ngerti kan? Orang ngangkat satu botol misalnya, satu batang. Ada orang ngangkat 2 botol, iri. Kenapa ngangkat 2 botol? Aku mah angkat 3 botol, bodoh ini. Tambah berat kok seneng. Kalau orang ngerti, nggak iri dia mau ngangkat 3 botol, 4 botol, nggak iri. Aku pancet siji, apa tambah akeh, tambah abot. Ini orang yang ngerti. Jadi tetangganya tambah punya ini, jengkel hatinya. Nggak seneng dirinya. Loh, tetangga kamu itu bertambah banyak, bukan bertambah ringan bebannya, bertambah besar. Kenapa? Pertanyaannya tambah itu. Tadinya pertanyaannya dari mana kamu dapatkan barang A. Sudah, loh ini karena ada barang lagi, ditanya lagi. Lah barang itu, tambah banyak pertanyaannya. Loh itu beban. Resiko itu. Karena kalau barang 2, 3, 4, 5, 6 itu dapat dari harta yang enggak jelas, apalagi dari yang haram, itu berarti membuat dia bertambah sengsara. Bertambah sengsara dia, bukan tambah seneng, tambah sengsara. Makanya orang yang nggak ngerti, dia akan iri. Karena dunia. Sebab dunia, dia akan iri. Jadi tetangganya tambah kaya, dia iri. Tetangganya tambah banyak uangnya, dia iri. Ini orang yang nggak ngerti.